Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Saya mengajak kita bersama-sama menaikkan suatu pujian di hadapan Tuhan. Ku berserah pada Yesus. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini pada Tuhan. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang bebas, dan ku mau mengasihinya selalu bersamanya. Aku berserah. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Syukur dan Jujur. Diambil dari buku Transformasi Pikiran karangan Eddie Vances. Istilah "untung ada saya" menjadi terkenal karena difilmkan oleh bintang komedi yang ternama, yaitu Gepeng. Sebenarnya istilah tersebut adalah nafas dari filsafat humanisme yang menganggap manusia adalah ukuran tertinggi dalam hidup ini. Manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. Manusialah yang pantas mendapatkan segala kredit dalam perjalanan hidupnya. Tidaklah heran ada sebagian suami atau istri atau anak atau bos atau ilmuwan atau pendeta, majelis, pengurus gereja atau pemimpin tertentu, siapa saja menganggap bahwa dialah yang paling berjasa atas keberhasilan yang ada. Akibatnya, secara tinggi hati dia akan berkata, entah langsung atau tidak, dengan membusungkan dadanya, "Untung ada saya. Kalau tidak, wah pastilah." Atau, "Ya, kebetulan ada saya sih." Atau yang lebih sok akan berkata, "Jangan macam-macam ya. Kalau bukan karena saya yang berjuang, tidak ada hari ini." Yang ateis atau agnostik mungkin akan berkata, "Jangan katakan Tuhanmu yang melakukan ini, dan jangan terima kasih kepada Tuhanmu. Terima kasihlah kepadaku." Tahu nggak? Orang-orang yang sedemikian tidak tahu berterima kasih. Sebaliknya menuntut orang lain yang harus bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Dia lupa bahwa Allah lah yang pantas menerima segala ucapan syukur dan kemuliaan dalam hidup setiap umat manusia. Oh ya, saya hampir lupa. Menurut berita, beberapa waktu kemudian setelah Gepeng memainkan film Untung Ada Saya, itu ternyata dia meninggal dunia. Kasihan. Saudara, dalam menapaki hari-hari kita yang ada di dunia ini, tentunya kita mengalami banyak hal. Ada yang mengalami sakit, kegagalan, kesedihan, kekecewaan, bahkan sempat berputus asa. Ada juga yang mengalami kesehatan yang baik, kesuksesan, dan berkat besar yang berlimpah. Inilah yang disebut dengan roda-roda kehidupan yang terus berputar selama kita masih diberi napas hidup oleh Allah. Pengalaman manis, pahit, asam, asin, atau getir selalu bergantian. Bagi seorang Kristen,
Hendaknya semua pengalaman ini diterima dengan hati yang mengucap syukur seraya terus bersandar kepada Allah. Hati yang jujur dan bersyukur merupakan dua kunci utama dalam menjalani hidup yang diberkati oleh Tuhan. Coba perhatikan nasihat pemazmur di bawah ini. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat yang ke-23. Kita percaya bahwa semua pengalaman yang kita hadapi sepanjang hidup kita sebenarnya berada di dalam kontrol Allah yang sungguh mengasihi kita. Dan Dia berjanji akan turut menambahkan energinya di dalam setiap pengalaman tersebut untuk akhirnya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang setia mengasihi dan taat kepada firman-Nya. Baca Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Sebab itu, marilah kita menjalani hari-hari kita dengan berbagai pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi itu dalam hidup kita, dengan berpegang kepada dua sikap yang sangat prinsipil itu, yaitu syukur dan jujur. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah adalah orang yang rendah hati, tahu berterima kasih, dan mengakui bahwa segala sesuatu yang berlangsung dalam hidupnya adalah anugerah dan karunia Tuhan semata-mata, bukan jasa dirinya sendiri. Hati yang mengucap syukur juga akan menghasilkan kekuatan baru, semangat baru, dan pengharapan baru untuk menjalani setiap waktu dan setiap keadaan dalam hidupnya. Selanjutnya, hati yang selalu jujur di hadapan Allah dan manusia akan menghasilkan keselamatan, damai sejahtera, dan berkat besar. Inilah janji Allah bagi kita yang sudah diselamatkannya dan akan terus dipeliharanya hingga akhir hidup kita. Dua sikap hidup inilah yang menjadi tanda khusus bahwa hidup kita sungguh-sungguh memuliakan Allah dan berkenan di hatinya. Sekali lagi, saudara ingin mujur, ingatlah, syukur dan jujur. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini datang kepada kami. Biarlah firman yang kami telah baca dan renungkan pada pagi hari ini menolong kami untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Bila kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan, kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu, untuk memuliakan nama Tuhan, dan melalui kehidupan kami ada orang-orang yang boleh percaya kepada-Mu. Pakailah kami menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan kami sungguh-sungguh nama Tuhan yang akan dimuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin kami. Kalau ada yang sakit, ada dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang akan tolong setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Muridkan satu orang lagi bagi Kristus.